Lidi TV, fokus mengabarkan fakta. Ya, dorong. Begitu kalau tidak ada itu saya bilang membayar ya, sudah membayar. Mana banyak tidak ada dayakku. Tidak ada begitu semua. Kenapa begitu semua? Tidak ada kelas anda semua. Sampai anakku kita kasih begitu semua. Kalau tidak ada itu biar. Terus waktu dia dorong pintu, ibu ada di dalam. Iya, ada di dalam. Pas Ibu pada saat itu kaget ya? kaget. Ibu Makanya tidak saya- tahu memang kedatangan mereka datang ke sini. Oh tidak, pada Tidak malamnya saya tahu dengan dia ada di sini, makanya bapak ini bilang, tunggu, siapa tahu malam itu baru dia datang, nanti saya usahakan uangnya. Itu dari dana 7 juta yang diambil, Bu, rincian pembayaran seperti apa, Bu, per bulan? Per minggu Pak, Per minggu. per 2 minggu dibayar 188. 168.000 ya. Iya. Bu, kedatangannya memang ada permasalahan dari ibu, maksudnya ibu menunggak pembayaran. Kalau menunggak baru 3 hari. Oh, yang menunggak. Terus yang kedua itu ada sedikit cuma ditanggung sama anak-anak semua yang pada saat orang tua saya meninggal. Oh, berarti menunggak Iya. karena orang tua meninggal. Tapi itu menunggaknya baru satu kali. Baru Pak. Itu waktu dia dobrak ini pintu, Bu, ibu dalam kondisi sementara apa? Iya tidak? baru bangun Pak. Baru bangun Karena ya? saya masih pakai daster, masih Tiba-tiba dia dobrak pintu. Terus ada yang viralkan juga, Bu. Iya ada. Sempat saya bayar itu Pak. Saya kasih tahu bilang ini Dekna tolong jangan tolong dihapus, jangan sampai saya diviralkan dan dijadikan bahan tontonan. Bayar apa itu, Bu, maksudnya? Ya. Bayar Kita apa? bayar ini. Pak. Ini Oh, iya, karena kan dia saya waktu sudah dia minta bayar. di sini. Iya, makanya jadi saya telepon kakak bilang minta tolong dulu diantarkan uang 200 karena bapaknya belum pulang nanti sore. Jadi kita bayar pada saat dia mendobrak itu. Mendobrak. Supaya tidak Iya, diviralkan. sudah saya bayar, terus saya kasih tahu tolong Dekna jangan viralkan nak karena saya sudah bayar ini. Iya Bu, sebagai bukti juga buat siapa tahu saya ada apa-apa sama ibu. Ya. Terus tapi Bu, itu waktu di videokan itu, Bu, dia sempat ketawa atau bagaimana? Ketawa Pak, baru dia tunjuk-tunjuk di saya Begitu. kayak seolah-olah saya ini pencuri bagaimana atau apa. Makanya saya malu Pak sendiri karena saya pikir ini kan story WA itu otomatis dia minta. Sempat Iya. juga saya dikirimkan sama beberapa teman dan sempat juga anak saya ini nggak mau ke sekolah karena Malu ya? malu Iya. dengan adanya teman Itu video ya? chat dia. Bu, alasan ibu kemarin kenapa tidak bayar, Bu? Belum ada dana saya Pak, kebetulan bapak ini kasihan baru pulang dari ini tidak ada hasilan karena dia kaget melihat saya punya kan tidak ada teman saya di sini. Selain itu ada lagi, Bu, alasan lainnya, Bu, tidak bayar. Tidak ada sekali Nggak sama ada uang sekali gimana? uang Pak. Betul. Katanya ibu juga berduka ya? Iya, baru 15 hari saya meninggal saya punya mama. Saya sempat juga kasih tahu, adek saya ini baru berduka. Dia bilang urusan tak. Dia bilang begitu. Jadi dia memang mau menagih ya? Iya, dia Datang mau menagih. menagih. Pokoknya Gimana caranya? usahakan harus ada uang. Makanya saya tidak mau temui kalian karena begitunya nih harus diusahakan. Dipaksa Di mana terus saya ya? mau di mana ambil. Makanya Itu saya berapa orang, Bu? banyak. Saya sendiri Syaban Sartono dari Pusat Bantuan Hukum Bainam RI mendampingi Ibu Hamsina. Kami laporkan beberapa hal terkait dengan kejadian yang viral, yaitu unggahan video yang dilakukan oleh pegawai PNM Mekar, jenis usaha di bawah naungan BUMN yang memberikan usaha kepada ibu ini. Dan beberapa hari lalu beliau telat 3 hari didatangi rumahnya, didobrak pintu kamarnya, lalu divideokan sambil mengejek dan disebarkan melalui status WA dan beberapa platform media sosial lainnya. Oleh karena itu, kesempatan hari ini kami laporkan terkait dengan pasal 167, itu juga kami laporkan pasal 407 terkait dengan pengerusakan ringan, yaitu pintunya Ibu Hamsina yang dipaksa didorong, ada beberapa orang menendang pintu itu sehingga menyebabkan kerusakan di sana. Dan alhamdulillah laporan kami telah diterima oleh Polres Goa. Kami ucapkan terima kasih banyak. Yang dilaporkan ini kami diterima dengan nomor STPL atau STTLP nomor 148/2/2022 SPKT Res Goa Sulsel. Mungkin seperti itu laporan tadi.
Izin Pak bertanya mengenai pinjam meminjam itu, boleh tahu berapa nilai peminjaman yang dilakukan oleh Ibu kepada pihak PNM itu, pihak Mekar itu? Nilai pinjaman adalah 7 juta rupiah, dibayar 50 kali, dalam satu kali pembayaran itu 2 pekan. Dengan nilai pembayaran 2 pekan itu 188. Nah, Ibu ini sudah memasukkan uangnya sekitar 5 juta lebih, dan kemarin itu baru telat 3 hari. Baru telat 3 hari dengan satu kali pembayaran itu. Terus kejadian yang dilakukan oleh pihak PNM ini, di apa namanya, pegawainya itu kerugian apa yang di... Jadi nilai kerugian yang ditimbulkan itu, kalau pasal 407 itu nilai kerugian yang di bawah 25.000. Namun nilai kerugian kemarin itu lebih dari itu. Dan yang kedua adalah pasal 167 juga kita masukkan itu sebagai dasar mereka masuk ke dalam rumah dengan memaksa. Dalam hal ini mendobrak pintu kamar yang dimana ini merupakan ruangan privat orang. Dampak yang dialami oleh ibu dari kejadian itu? Dampak yang dialami oleh ibu ini, anaknya bahkan tidak bisa sekolah. Kenapa? Karena viralnya video ibu ini yang kemudian menjadikan ini ada tekanan batin mental oleh dari anak-anaknya, dari anak orang lain kepada anaknya ibu, sehingga tidak bisa masuk sekolah. Yang kedua, ibu ini juga ditelepon beberapa kali. Sudah ditelepon beberapa orang bahwa kenapa ada video yang viral seperti ini, sehingga dampaknya sangat merusak mental anaknya. Begitu juga dengan psikologi keluarganya justru down. Oke. Ya, untuk pelaku sendiri ada berapa orang yang dilaporkan? Pelaku ada sekitar 10-an orang, namun yang mendobrak pintu itu ada sekitar 3 orang dalam tayangan video amatir yang beredar. Sekitar 10 orang itu sebagiannya masuk, ada juga yang di teras rumah. Jadi harapan Bapak atau himbauan harapan kami ucapkan terima kasih kepada Polres Goa yang telah menerima laporan ibu yang sebelumnya karena belum ada bukti kuat sehingga laporan pertamanya ibu ini kemarin sempat terpending, dan kemarin kami dari Pusat Bantuan Hukum Bain HAM RI mendampingi ibu ini untuk melakukan pelaporan kembali, dan alhamdulillah diterima. Harapan kita adalah semoga ini cepat diproses, karena kejadian ini bukan baru kali ini, tetapi kejadian ini sudah berulang kali dan kebetulan pas di ibu ini, sehingga kami harapkan untuk bisa diproses agar menjadi contoh bagi platform pinjaman yang lain agar bisa ini dijadikan atensi.